Marilah kita mengawali renungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, berkah dalam. Oma Opa yang terkasih, sungguh kesempatan yang berharga bagi saya yang berusia mungkin bisa dibilang masih bau kentur nih. Dapat duduk bersama dengan Oma Opa dan juga diperbolehkan untuk semakin mendewasakan iman saya melalui kehadiran Oma Opa yang masih semangat untuk hadir di tempat ini. Meskipun kalau dari penuturan simbah putri saya itu di usia tua mungkin lutut sudah mulai mudah lelah, udah capek, dinginan gitu nih. Tetapi masih dengan semangat yang menyala begitu, Oma Opa masih mampu hadir, berkumpul bersama dan berdoa bersama. Nah, Oma Opa yang terkasih, bicara mengenai tema kita pada malam hari ini tentang terus berbuah dalam Kristus melalui kerinduan para lansia. Ada sedikit sharing pengalaman yang membuat saya merenung dan merefleksikannya pada diri saya sendiri. Pengalaman ini pada saat pandemi COVID-19 mulai sedikit mereda dan gereja mulai boleh dibuka untuk misa offline, tetapi masih ada beberapa peraturan anak-anak dan lansia masih belum diperbolehkan untuk mengikuti misa. Pada waktu itu saya bertugas sebagai tata tertib atau memegang termogan, datang awal ke gereja pagi-pagi untuk mempersiapkan alat-alat yang digunakan. Pada waktu memasuki gereja, saya melihat seorang kakek mungkin sekitar usia 70-an mungkin duduk di dalam gereja dan sedang berdoa. Lalu kakek ini saat umat lain mulai datang, kakek ini pergi meninggalkan gereja sebelum misa dimulai. Lalu selepas misa saya bertanya pada waktu itu Bapak Ketua Wilayah, beliau menjelaskan bahwa kakek ini datang ke gereja untuk mengobati kerinduannya yang selama mungkin sudah lama tidak dapat masuk gereja, tidak bisa mengikuti misa, tetapi karena ada peraturan jadi kakek ini datang untuk melihat wajah Yesus dalam gereja untuk mengobati kerinduannya. Oma Opa yang terkasih, seperti bacaan kitab suci pada Mazmur bab 92 ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mungkin ada kerinduan untuk melayani di gereja. Saya yang tidak sengaja terlewat tidak masuk tugas lektor saja udah merasa wah kok lama ya tidak pernah tugas gitu. Saya ingat dulu pada waktu masih muda masih baru menjadi misdinar, Oma Opa ini emang aktif sebagai diakon, tata tertib, tata laksana. Dan mungkin karena regenerasi dan syarat usia misalnya dalam menjadi prodiakon jadi tidak aktif kembali. Tetapi Oma Opa yang terkasih, seperti kisah Abraham dan Sarah yang mendapat keturunan di usia yang sudah tua. Sarah yang mengandung dan melahirkan Ishak yang pada waktu itu Sarah berusia 90 Abraham 100. Jadi pada usia lanjut pun Allah masih memberikan karunia kesehatan sehingga dapat berbuah gitu dengan cara berdoa. Mengingat kembali kata-kata Paus Benediktus ke-16, doa para lansia dapat melindungi dunia lebih efektif daripada aktivitas hingar-bingar banyak orang. Sehingga dengan kata lain, panggilan para lansia ialah sebagai pendoa. Tetapi mungkin tidak hanya berdoa, melalui apa yang dilakukan Oma Opa pun mampu menjadi kesaksian bagi kami para cucu, terus kaum muda. Saya itu merasa sangat bahagia ketika melihat sepasang kakek dan nenek yang berboncengan naik motor di jalan gitu. Selalu terbesit dalam hati saya doa gitu. Tuhan, semoga saya dan jodoh saya kelak dapat saling mencintai seperti mereka. Oleh sebab itu,
hidup Oma Opa mampu menjadikan kesaksian bagi kami, para tutut dan kaum muda. Oleh sebab itu marilah kita tutup renungan kita pada malam hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.